Halo semuanya, balik lagi sama gue Jaslyn di Safepa Punya Podcast. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas-bahas dikit nih tentang UK PPA Safepa. Dan di sini udah ada guest yang spesial banget. Kita langsung sama mereka aja yuk. Halo guys, kita kenal-kenalan dulu aja kali ya. Namanya siapa nih? Dari yang sebelah kanan gue dulu deh. Boleh memperkenalkan diri. Hai semuanya, nama gue Bella Olivia Jocelyn dan biasa dipanggil Bella. Oke, kalau yang sebelah kiri gue siapa nih namanya? Hai semuanya, nama gue Gracia Angela Kalista, bisa dipanggil Gracia atau Cia. Oke, Cia sama Bella gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik ya, Cak. Iya, puji Tuhan baik-baik Sehat-sehat aja sih, sehat-sehat aja. Ya puji Tuhan baik lah ya. Nah, by the way guys, kan selama pandemi kayak gini ngapain aja sih di rumah? Boleh dong sharing-sharing dikit gitu ya ke kita, kalian tuh ngapain aja di rumah masing-masing? Iya, kalau dari aku sih ya, kalau pagi sampai siang itu biasanya kita sekolah online gitu kan. Terus abis itu makan, mandi, atau tidur, belajar. Kalau mau refreshing atau mau olahraga bisa jalan-jalan sore atau main sepeda di sekitar komplek gitu sih kalau dari aku. Nah, kalau Bella gimana nih? Sama-sama aja sih, sekolah online, kerjaan tugas, makan, tidur, nonton. Mau nonton lah ya kalau sekolah online kayak gini ya. Nah, by the way guys, gimana sih rasanya sekolah online? Kalau dari aku rasanya sekolah online ini sekarang udah fine-fine aja sih ya. Cuma memang kalau dulu awal-awal pandemi itu pastinya kaget dan harus bisa beradaptasi ya kan, karena Iya, pembelajaran tetap harus berlangsung gitu walaupun pandemi. Cuma seiring berjalannya waktu udah fine-fine aja sekarang ini gitu. Iya, Kalau udah. dari Bella sendiri gimana? Sama aja sih, enak-enak aja, cuman ada plus minus ya dari offline sama online. Oke, berarti udah bisa beradaptasi lah ya dengan online kayak gini ya. Nah, dan berarti kalian ngerasain perubahan yang drastis banget ya dari offline tiba-tiba ke online gitu kan. Nah, kira-kira benar-benar. bedanya apa aja nih? Kalau untuk bedanya pastinya dari cara guru-guru mengajar, terus ini medianya sekarang semuanya serba online, dan juga tugas-tugas yang diberikan pastinya berbeda antara sekolah online dan offline gitu. Iya, kalau Bella gimana nih bedanya? Kalau offline kan kita bisa ketemu langsung tuh sama teman-teman, sama guru. Cuman kalau online kan kita harus lewat Meet ya, lewat Zoom. Jadi komunikasi jadi lebih kurang. Oke, nah guys, kalau ngomongin pelajarannya nih, nah kalian tuh makin aktif pas offline atau malah makin aktif pas online nih? Kalau sebenarnya ngomongin aktifnya, aku kayaknya lebih aktif online ya, karena nggak tahu kayak lebih enak aja gitu di online, kayak nggak malu-malu untuk ngomong ke guru-guru atau iya, ke teman-teman. Kalau aku sebaliknya, kalau online aku malah jadi kurang aktif. Soalnya misalnya kayak mau open mic buat jawab pertanyaan guru tuh kayak lebih sungkan gitu. Oh iya bener banget sih, itu dirasain sama setiap murid kayaknya ya. Nah, kalau tugas-tugas pelajaran kayak gitu nih, berat mana nih, online atau offline? Kalau dari tugas-tugas pelajaran berat online sih menurutku, karena tugas-tugas kan ada yang tugas pribadi dan ada tugas kelompok ya. Kalau dari tugas pribadi sendiri sebenarnya kita bisa tanya sama teman-teman ya kan, atau bisa minta bantuan sama guru les. Tapi kalau misalnya tugas-tugas kelompok itu gimana cara kita interaksinya sih sama teman-teman sekelas kita. Tapi sisi positifnya juga dari ada tugas kelompok itu kita jadi kenal gitu sama teman sekelas kita gitu kan. Nah, kalau Bella sendiri gimana nih? Sama tugas yang online tuh pasti lebih berat, soalnya misalnya kita mau praktek biasanya langsung dilihat sama gurunya, kita harus bikin video, terus mau diskusi yang harusnya bisa ngobrol langsung pas offline, online kita harus chatting atau kita harus meet dan biasanya harus direkam kan. Iya, sebenarnya lebih prefer ke yang offline lah ya, tapi gimana kan ya, kita harus jadiin online ini bukan pembatas ya guys. Nah, ya benar banget. Nah, kalau ngomongin jadi pengurus OSIS nih, penting nggak sih menurut kalian dan seberapa berguna nggak sih buat kalian gitu? Jadi pengurus OSIS itu penting dan berguna banget sih, karena meskipun ini dalam keadaan online, tapi kita tetap bisa mengeksplor diri, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, terus kita belajar berorganisasi, gimana sih caranya kita berinteraksi sama orang lain itu yang baik gitu. Oke, bener banget ya. Nah, kalau dari Bella sendiri gimana nih? Oke, jadi OSIS tuh penting banget dan berguna banget walaupun lagi pandemi gini, kita bisa ngisi kesibukan kita kan, ngisi waktu luang kita buat berorganisasi, juga nambah pengalaman, terus kita juga bisa kenal teman-teman lebih banyak ya, Cak? Iya, benar-benar. Oh ya, jadi ikut pengurus OSIS itu penting lah ya bagi kalian. Penting. Oke, sekarang kita jujur-jujuran aja kali ya nih. Kalian pernah nggak sih ikut OSIS tuh pas offline nih ya? Cuma pengen ngehindar dari mata pelajaran doang gitu. Nah, itu kira-kira pernah nggak sih kerasa kayak gitu?
Kalau dari aku, ini pertama kalinya aku ikut OSIS di kelas 11 dan itu online pula. Jadi kalau untuk ngehindar dari mata pelajaran sih enggak ya. Karena ini kan kita pagi sampai siang kita bisa sekolah online. Terus nanti siang atau sore atau malam bisa rapat atau ngobrol-ngobrol bareng anggota UK gitu sih. Oke, bener banget. Nah kalau Bella nih kayaknya pernah ya dulu ya. Pernah dulu pas SMP aku pernah ikut OSIS offline, dan sekarang pas SMA ikut OSIS online. Dan kalau menurut aku ikut OSIS buat hindarin pelajaran tuh ngerugiin diri sendiri banget, soalnya kita jadi ketinggalan pelajaran dan malah tugas-tugas tuh jadi keteteran. Oke, bener banget sih ya, itu dialami juga kan sama kita juga kan ya. Nah, kalian kan UKPPA nih ya, pengembangan potensi akademik. Nah, kalau dari Cia sama Bella sendiri nih, kira-kira ikut OSIS itu ngeganggu akademik kalian nggak sih? Ikut OSIS itu sebenarnya nggak ganggu akademik sama sekali sih ya, karena gimana tergantung dari kitanya, gimana cara kita mengatur waktu kita gitu. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk berorganisasi, ada waktunya untuk main sama teman-teman. Iya, memanage waktu lah ya. Nah, kalau dari Bella gimana ini? Iya bener banget, ikut OSIS tuh nggak ganggu, soalnya kita harus pinter-pinter ngatur waktu. Walaupun online atau offline, kita juga harus bisa pisahin tugas sekolah dan tugas-tugas OSIS. Ya intinya dari waktu lah ya. Nah, so guys, sebenarnya gue ini pengen kepo-kepo dikit gitu ya tentang UKPPA Savepa. Boleh kan ya? Boleh banget dong. Boleh banget. Nah, sebelumnya boleh dijelasin dikit gak nih? Kira-kira gambaran UKPPA Savepa itu ngapain aja sih? PPA, pengembangan potensi akademik. Dari namanya aja kita bisa tahu ya, kita itu buat kegiatan atau lomba-lomba yang berhubungan dengan akademik. Tapi nggak hanya tentang pelajaran-pelajaran di sekolah atau olimpiade-olimpiade, tapi juga segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Oke, nah kalau dari Bella sendiri gimana nih? Sama PPA tuh kita bikin lomba-lomba atau bikin program kerja yang berhubungan sama pendidikan buat kegiatan belajar kita, supaya pendidikan di Savepa tuh murid-murid maju lagi ya. lebih maju lagi. Iya, benar banget ya. Jadi berhubungan dengan akademik gitu ya. Iya, Nah, bener. berarti komunikasi ke anggota UK juga penting lah ya untuk nyiptain program kerja PPA gitu kan Penting ya. banget pastinya. Nah, kalau di komunikasi antar UK PPA sendiri gimana nih? Lancar-lancar aja atau ada hambatan gitu? Sebenarnya kalau untuk komunikasi itu kadang ada hambatan dan kadang juga enggak sih. Kenapa hambatan? Karena kalau komunikasi itu justru yang paling rentan waktu online ini adalah miscommunication gitu kan. Iya. Apa yang kita maksud dan orang lain yang maksud itu bisa berbeda gitu. Nah, kalau dari Bella gimana nih di UK PPA? Lancar-lancar aja sih selama ini. Dalam program kerja bikin lomba-lomba itu kita diskusi terus, dan kita walaupun chatting pun kita tetap diskusi dan komunikasi satu sama lain. Oke, jadi ada hambatan, ada lancar-lancarnya lah ya. Benar. Nah, Jadi kira-kira kalian ada tips gak nih ya? Kan kita lagi online gitu ya, dan yang pasti awal-awal gitu kita nggak saling kenal kan satu sama lain. Nah, kalau di UK PPA sendiri nih, kira-kira tipsnya apa nih? Supaya anggota UK-nya tetap lancar aja komunikasinya gitu. pastinya sering berproject dan kerjasama bareng sih ya, biar ada interaksi antar anggota UK gitu kan. Dengan adanya kerjasama kita bisa sekalian kenal teman kita gitu, teman anggota-anggota UK kita gitu. Ya itu tips dari Cia ya. Oke, nah kalau tips dari Bella gimana nih kira-kira? Sama aja sih di dalam kerjasama tuh, walaupun kita komunikasi segala macam tuh kita kasih tahu, segala ide atau masalah pun kita kasih tahu. Oke, gitu lah ya. Nah, gue denger nih ada program kerja PPA yang terkenal banget. Nah, kalau nggak salah namanya Tutor Sebaya, benar nggak sih? Benar. Benar kan ya? benar Nah, banget. kira-kira boleh dijelasin dikit gak nih kinerjanya Tutor Sebaya gitu-gitu? Kalau sebelumnya aku jelasin dulu ya. Jadi Tutor Sebaya itu adalah suatu program PPA di mana nanti para tutor akan menjelaskan materi kepada pelajar. Nah, intinya dari Tutor Sebaya ini adalah belajar bersama teman. Nah, di sini ada sekretaris Tutor Sebaya nih. Oke. Bisa tanya lebih lanjut ke sekretarisnya langsung. Jadi Tutor Sebaya tuh kan biasanya lagi online gini, kita mau nanya buat ke guru tuh pasti sungkan kan soal pelajaran. Nah, di program Tutor Sebaya ini kita bisa nanya sama teman, pasti itu lebih santai kan buat belajar, buat diskusi soal, buat tanya-tanya, itu di Tutor Sebaya ini. Ya, berarti keren banget ya program kerjanya ya. Biasanya kan kita kan yang ngajarin itu guru atau guru les gitu kan ya. Ini sekarang sebaya kita ya Iya, yang ngajarin. teman-teman kita yang ngajar. Jadi itu menurut gue keren banget sih program kerjanya ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih guys, yang real banget nih ya. Nah, bener gak sih katanya program kerja UKPPA itu kebanyakan buat karya-karya doang nih, misalnya mind map atau poster, kan yang berhubungan dengan akademik kayaknya ya. Nah, kira-kira dan nimbulin statement nih, katanya program kerja PPA ini bosenin dan
malah nambah kerjaan aja. Nah itu gimana nih tanggapan dari kalian? Kalau dari tanggapan aku sih ya, sebenarnya kalau kita buat suatu program untuk setiap UK ini, pastinya kita ada tujuan yang baik dong ya untuk buat suatu program. Jadi sebenarnya tujuan kami untuk buat program itu pastinya untuk biar nggak bosenin, justru biar ada kegiatan di rumah, tetap bisa mengeksplor diri, ikut kegiatan OSIS gitu kan, Iya, biar nggak bener bosen. Nah kalau dari Bella gimana nih? Kalau aku contoh-contoh yang bisa membuat karya segala macam itu malah justru bisa meningkatkan kreativitas mereka sendiri. Jadi bisa mencari inspirasi, juga meningkatkan kreativitas mereka sendiri gitu. Iya, intinya kita udah berusaha yang terbaik gitu ya untuk nyiptain program kerja yang nggak bosenin gitu lah ya. Benar-benar. Nah, sebenarnya nih, kalian kan selama ini jadi pengurus OSIS lah ya, apalagi pas online kayak gini. Kalian ada keluhan-keluhan nggak sih yang sebenarnya pengen kalian ungkapin gitu tapi belum bisa? Boleh deh diungkapin di podcast kali ini. Sebenarnya kalau untuk keluhan itu bisa dikatakan keluhan dan juga bukan sih ya. Mungkin untuk komunikasi aja kali ya yang bisa lebih ditingkatin lagi antar anggota Iya. UK. Nah, kalau dari Bella gimana nih keluhannya gitu? Sama sih, bukan keluhan, cuman kendala aja selama kita berorganisasi selama pandemi ini, itu di komunikasi sama kayak kata Cia. Oke, jadi komunikasi itu lah yang penting sebenarnya ya. Benar. Nah, kira-kira nih, kalian boleh nggak sih ngasih tips lagi nih ya? Nah, apalagi kan kalau nggak salah nih ya, Bella ini kan nomor 2 seangkatan IPA, bener kan ya? Nah, supaya sekolah online kita itu belajarnya jadi efektif gitu. Gimana nih? Kira-kira gimana nih dari Bella dulu deh? Kalau dari aku belajarnya itu gimana ya? Kalau misalnya gurunya lagi jelasin, kita harus perhatiin. Terus biasanya kan selalu dikasih kesempatan tuh buat baca dulu ya, nanti saya jelasin, atau baca dulu nanti kalian diskusi. Nah itu kesempatan tuh kita harus baca. Nanti pas lagi dijelasin, jadi kita pasti jadi langsung ngerti gitu yang diajarin sama gurunya. Oke. Terus kalau nggak ngerti, mau tanya sama guru, mau tanya sama teman, itu kita harus tanya. Kalau nggak nanti kita bakal ketinggalan pelajaran itu sendiri. Iya benar banget sih ya, gue setuju banget loh ya sama opini kayak gini. Kalau Nah, Cia kalau gimana? Cia gimana nih? Kalau dari aku sendiri pertama-tama itu pasti adanya kemauan dan niat untuk belajar ya. Karena ketika kita duduk di meja belajar, terus kita suasana hati kita nggak baik, nanti takutnya ilmunya mental semua keluar gitu kan. Terus yang kedua itu ciptain suasana belajar yang nyaman. Kalau bahasa sekarang itu PW, posisi wenak gitu Oh, kan. iya, benar banget. Terus yang ketiga atur jam belajar. Nah, nggak semua orang kan suka belajar di siang hari tuh ya. Ada yang lebih bisa masuk belajarnya subuh gitu kan. Ada yang bisa belajarnya malam. Jadi tergantung gimana kitanya aja sih, lebih suka belajar di pagi, siang, sore atau malam gitu. Nah, berarti kan kita kan murid kayak gini pasti ada rasa males yang tinggi gitu kan ya. Iya, bener banget. Bener banget. Nah, apa nih cara ngilangin rasa malas itu sendiri nih? Nah, dari siapa dulu nih? siapa Dari dulu? aku Dari dulu. Cia boleh dari deh. Cia. Boleh. Oke, kalau dari aku yang pertama pastinya tadi seperti yang aku sebutin, itu niat dulu gitu kan. Yang kedua itu motivasi kita belajar. Yang ketiga kita bisa buat jadwal belajar dan tentuin target belajar. Yang terakhir jangan lupa untuk istirahat setelah belajar gitu kan, biar otaknya nggak ngepul gitu Oh, ya, iya, bener belajar banget. terus gitu. Iya, kalau dari Bella gimana nih? Sama kayak Cia, kita harus tahu tujuan kita belajar dulu. Kan kita mau tujuan belajar kita kayak apa, mau belajar apa, target nilainya berapa. Nah kita, walaupun kita tuh pasti mau malas-malasan lihat IG, lihat TikTok, kita harus selesain semua kerjaan sekolah dulu. Kalau udah selesai kita baru bisa refreshing, lihat TikTok Iya. atau lihat IG kan. Iya, bener banget sih ya. Jadi itu tips-tips buat ngindarin rasa malas lah ya, apalagi pas online kayak gini kan ya. Iya, benar. Oke guys, kayaknya cukup dulu untuk episode kali ini. Thank you banget untuk kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman kalian semuanya. Stay safe, stay healthy, and see you in the next episode guys. Thank you. Bye.